Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya kaget barusan melihat gambar Zoom-nya Rian ya. Kirain ada penyusup masuk. Ternyata. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak ada, kita langsung saja, tidak usah berlama-lama. Soal tutorial silahkan dikerjakan ya. Soal tutorial silahkan apa itu namanya, dikerjakan begitu. Silahkan dikerjakan. Oke. Silahkan dikerjakan. Sementara kita lanjutkan dulu materi kita berikutnya. Oke, kemarin itu kita sudah sampai sini ya. Kita sudah sampai sini. Mungkin kalau di sini kita mau latihan. Kalau di sini kita mau latihan, boleh juga sih. Contoh begitu ya, di sini kita latihan saja. Latihannya yang ada di soal tutorial nomor 25. Oke, yang nomor 25 coba kita kerjakan. Begitu. Coba saya panggilkan Dani Putra Kurniawan. Coba. Ya, nomor A bagaimana Dani? Cos pi per 6 berapa Dani? Nomor A? Pi per 6 1/2 akar 3 Pak. 1/2 akar 3. Sin berapa yang nilainya 1/2 akar 3? Sin pi per 3 Pak. Oke, bagus. Jadi seperti itu ya. Laura? Ya Pak. Nomor B? Bagaimana Laura nomor B? Sin. Ya ini. Sin berapa yang nilainya minus setengah akar 3? Oh, maaf, ada yang kelewat. Siapa tadi yang saya panggil mengerjakan nomor A? Atau nggak apa-apa? Langsung saja, Laura yang B bagaimana? Sin 120 Pak. 120 itu berapa? 120 akar 3/2. Tadi pas sebentar Pak. 120 tuh dalam pi ya, dalam pi. Kamu mikir dalam derajat silakan saja, tapi harus konversi ke pi. Kita tidak pakai derajat lagi. 7 pi 7 pi per 6 Pak. 210. 210
210. Eh, 7/6. ya sebentar. Nah ini, mumpung ingat, sebentar. Kamu menjawab berapa? 210 derajat gitu ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Nah, kenapa kita itu sudah tidak menggunakan derajat? Kenapa kita itu sudah tidak menggunakan derajat? Ini alasannya. Ini alasannya. Karena cos 2 kali 210 derajat, cos 420 derajat. Gitu, itu apa gitu ya. Itu apa gitu. Masalahnya gini loh. Masalahnya gini. Ini angka 2. Perhatikan, ini angka 2, sementara di sini derajat. Ini angka 2, sementara di sini derajat. Gitu ya. Ini tuh dua barang yang berbeda. Gitu. Oke. Jadi berapa 210 derajat tuh? Siapa barusan? Berapa? 7pi/6. Sebentar. Sin yang nilainya setengah akar 3 itu apa benar 210 derajat? Bentar, Pak. Bentar, Pak. Kok saya bingung? Bentar, Pak. Sin berapa yang nilainya setengah akar 3 minus setengah akar 3? Oh, sin eh ini 2pi/3 ya, Pak? Kok Gimana? sih? Tahu, Pak, saya bingung ke konversinya 200 sin 240. Oke, nggak apa-apa. Kamu tulis dulu saya 240 derajat. Oh, Eh, 4pi/3, Pak. Sorry, Pak. Oke. Apa benar sin yang nilainya setengah akar 3 itu adalah sudutnya 240 derajat? Benar? Ada sudut yang lain nggak? Ini berapa ini? 210 derajat itu berapa pi-nya? Dalam pi? 4 4pi/3, Pak. 4 pi per 3. Oke, 4 pi per 3. Ada yang lain nggak sudutnya? Ada. Kalau ada berapa? 5pi/3. Enggak, berapa aja sudut itunya aja dulu berapa supaya enggak ini. Berapa? 300. Oke. 300 ini berapa dalam ini? Lima pi per 3, Pak. 5 pi per 3. Mana yang benar? Yang atas atau yang bawah? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya benar, dua-duanya salah. Dua-duanya benar, dua-duanya salah, atau bagaimana? Atau yang bawah yang Dua-duanya benar? benar, Pak. Apa? Dua-duanya benar, Pak. Kenapa dua-duanya benar? Karena di sin yang bernilai min setengah akar 3 itu emang ada dua. Betul Dua apa? sekali. Betul sekali. Sin yang nilainya setengah akar 3 memang ada dua. Bahkan bukan ada dua. Ada tak hingga. Ada tak hingga banyaknya ya. Sebetulnya masih ada yang lain kan? Masih ada yang lain nggak? Masih, Pak. Tapi Masih kan ada nggak yang lain. dikasih Tambah batas. aja 2 pi. Gitu. Oke, jadi ini benar atau salah? Ada yang bilang salah nggak di sini? Ada yang mau bilang salah nggak? Ada yang mau bilang salah? Jawabannya dua-duanya salah.
kenapa dua-duanya salah? Kalau nggak salah kemarin itu kita definisikan daerah sin dari min pi per 2 sampai pi per 2. Oke, jadi sin itu ingat syarat fungsi memiliki inverse itu fungsinya harus satu-satu. Fungsinya harus satu-satu. Jadi kalau ada kasus seperti ini, sin yang yang nilainya ini sama, kemudian sudutnya ada 2, berarti ini salah. Ini tidak memenuhi definisi syarat fungsi memiliki inverse. Gitu ya. Jadi ini tuh salah. Ingat bahwa ini tuh X-nya itu sudutnya itu harus berada di antara minus pi per 2 sampai pi per 2. Makanya dua jawaban ini dua-duanya salah. Dua jawaban ini dua-duanya salah. Jadi jawaban benarnya harusnya bagaimana? Min pi per 3, Pak. Min pi per 3. Min pi per 3 tuh kalau dalam derajat berapa? Minus 60, Pak. Minus 60. Ya sebetulnya ini kita hapus saja ya. Gitu. Cuman karena tadi ada yang ingin dalam derajat. Oke. Jadi yang benar itu adalah yang minus pi per 3. Ini yang benar. Yang atasnya ini, dua atas ini salah. Gitu ya. Kenapa? Karena X sudutnya itu harus berada di antara minus pi per 2 sampai pi per 2. Gitu. Sehingga jawaban berikutnya adalah yang ditanya apa? Cos dari 2 dikali dengan minus pi per 3. 2 dikali dengan minus pi per 3. Gitu. Nah, ini jadi berapa ini? Cos berapa? Minus 2 pi per 3. Berapa jawabannya? Berapa jawabannya? Jangan dalam itu, biasa aja. Jangan pakai kalkulator. Cos minus 2 pi per 3 berapa? Setengah, Pak. Setengah. Oke. Ada pertanyaan? Setengah atau minus setengah? Minus setengah, Pak. Yang tadi jawab berapa? 0, berapa? Tadi saya cek di kalkulator 0,999. 0,999. Kalkulatornya fisik atau online? Fisik, Pak. Cos Fisik. biasa kan, Pak? Cos negatif 2 pi per 3. Cos negatif 2 pi per 3. 0,9. Yang benar yang mana? 0,999. Yang betul yang mana? Cos min 2 pi per 3 itu cos min 60 derajat kan, Pak? Berarti mestinya setengah, Pak. Minus 60 derajat. Enggak 60 derajat kayaknya. 180 bagi 3, 60. Kali 2, 120. Minus 20. Berapa itu? Minus setengah. Mungkin, Pak, salah input. Kan ada kalkulator yang inputnya derajat, ada yang biasa radian. Iya, itu dia, bagus sekali. Jadi yang kamu ini tuh 0,99 itu kamu kalkulatornya masih dalam derajat. Kalau kamu ngitungnya dalam derajat, ini kan 2 dikali pi dibagi 3. Pi itu kan kisaran 3. 3 dibagi 3 kisaran 1. Dikali 2 berarti yang kamu hitung adalah cos 2, sekian derajat. Makanya nilainya 0,9. Karena cos 0 derajat kan 1. Gitu. Cos 2 sekian derajat itu mendekati cos 0.
gitu. Jadi hati-hati penggunaan software. Penggunaan software itu harus hati-hati gitu ya. Oke, jadi yang ini jawabannya adalah -1/2. Nah, ini sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah ini masalah daerah definisi gitu ya. Hati-hati. Jawaban kamu ini salah gitu ya. Hati-hati, dia itu jadi salah. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, kerjakan yang nomor C. Yang nomor C, Raffi Ikano. Raffi Ikano. Raffi. Halo, Raffi. Raffi Ikano. Ridwan Azahir. Ya, Pak. Ada, Pak. Oke, yang C. Gimana Ridwan Azahir? Itu, Pak. Yang tangan per akar 3/3 itu kan Tangan berapa yang nilainya sepertiga akar 3? Tangan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? 30. Jadi Ya, berapa? 30 itu berapa? 3/6. Ya, bagus. Terus kotangan dari 2 dikali ini berapa? Tidak pakai kalkulator ya. Berapa ini? Kotangan akar pi per 3? Berapa? Tangan pi per 3 berapa? Tangan pi per 3? Akar 3, Pak. Jadi kotangan ini berapa? 1/3. Iya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, yang nomor terakhir, nomor D. Putri Rinda. Nomor D bagaimana Putri Rinda? Iya, Pak. Ya, nomor D. In cos inverse 3/5. 3/5. Sebentar, Pak. Saya bikin itunya dulu. Oke. Segitiganya. Gini aja, saya tanya dulu. Ini sudut istimewa bukan? Iya. Bukan. Mungkin kamu mau bilang 37 derajat gitu ya. Oh iya, Pak. 3753, tapi itu hampiran. Itu hampiran. Ini bukan sudut istimewa gitu ya. Oke. Jadi untuk mengerjakan nomor D, kita lanjut dulu materi berikutnya gitu. Tapi bagus Rinda. Kamu mau mengerjakannya ke sana, tapi sayangnya ini bukan itu ya, bukan apa namanya? Bukan sudut istimewa gitu. Jadi Iya, Pak, saya nggak lihat itu ada 13 yang sini. iya, yang 5/13 juga ini bukan sudut istimewa ya. Oke, kita lanjut dulu materi berikutnya. Jadi fungsi inverse itu punya teorema seperti ini. Sinus dari cos inverse X sama dengan akar 1 dikurangi X kuadrat. Jadi mengerjakan yang barusan ini mengerjakannya menggunakan teorema ini. Gitu. Pertanyaannya, dari mana teorema ini berasal? Gitu ya. Dari mana teorema ini berasal? Gitu. Oke. Nah, di sini kuncinya adalah kita gambarkan segi 3. Gitu ya. Kita gambarkan segi 3. Oke,
misalkan kita mau yang ini dulu lah ya. Yang apa ini namanya? Yang ini. Sinus dari cos inverse X. Kalau saya gambarkan segitiga, gitu ya. Pertama kita tentukan dulu sudutnya. Sudutnya mau yang atas atau mau yang bawah? Sudutnya mau yang atas atau mau yang bawah? Atas. Oke, sudutnya mau yang atas. Oke, kalau sudutnya mau yang atas, katakanlah sudutnya alfa, gitu ya. Katakanlah kalau ini sudutnya alfa, gitu. Di sini kita berangkat dari dalam. Di sini cos inverse X, gitu ya. Misalkan gini. Misalkan alfa sama dengan cos inverse X, gitu. Misalkan alfa sama dengan cos inverse X, maka cos alfa sama dengan apa? Cos alfa sama dengan apa? Sama dengan X. Oke. Dalam segitiga, ini yang milih sudutnya di atas bukan saya ya. Yang milih sudutnya di atas itu kalian, teman kamu. Bebas saja, mau di atas mau di bawah sama saja. Tidak usah dibuat pusing, gitu ya. Sama saja. Sekarang pertanyaan saya, kalau pilih alfanya itu di situ, cos itu apa sih? Dalam segitiga perbandingan apa dengan apa? Samping per miring. Samping per miring. Kalau cos alfa sama dengan X, sampingnya berarti ini ya, ini samping ada di sini. Berarti sampingnya apa, miringnya apa? Sampingnya apa, miringnya apa? Supaya cos alfanya bernilai X. Sampingnya X, miringnya 1. Apa? Sampingnya X, miringnya 1. Sampingnya X, miringnya 1. Oke. Boleh juga seperti itu. Sampingnya X, miringnya 1. Oke, sehingga samping dibagi miring sama dengan X. Kalau sampingnya 2X, boleh nggak? Boleh, Pak, tapi miringnya 2. Betul sekali. Kalau sampingnya 2X, ya miringnya juga 2X. Gitu. Tapi supaya simpel ya, ambil saja sampingnya X, miringnya 1. Kalau begitu, depannya apa? Depannya apa? Kalau sampingnya adalah X, miringnya adalah 1, maka yang ada di depan apa? Akar 1 min X, Pak. Dari mana? Dari Pitagoras. Good. 1 dikurangi X kuadrat. Bukan 1 kurang X. Pitagoras ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalau begitu, di sini kan yang ditanya apa? Sin dari cos inverse X. Sin dari cos inverse X. Gitu ya. Kita punya segitiganya seperti yang ada di sini. Cos inverse X itu siapa? Alfa. Gitu ya. Maka ini sama dengan sinus dari alfa. Sinus dari alfa apa? Lihat segitiganya. Sinus itu apa? Depan per miring. Depan per miring. Jadi sinus alfa sama dengan? Akar 1 min X kuadrat per 1. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Jadi rumus-rumus ini dapatnya dari mana? Rumus-rumus ini semua dapatnya melalui prosedur yang sama. Gambarkan segitiganya, kemudian utak-atik. Gitu. Oke? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, misal yang ini. Secant dari tangan X.
gitu ya. Secant dari tangan X. Oke, coba kita kerjakan. Atau enggak saya ingin Jabar alam. Jabar alam ada? Halo? Jabar alam? Jabar alam ada? Tidak ada. Muhammad Handi. Muhammad Handi ada? Ada, Pak. Ada. Oke, Handi. Sama seperti tadi Handi. Berarti di sini misalkan apa Handi? Misalkan alfa sama dengan apa? Misalkan alfa sama dengan? Tanya, Pak. Apa? Bentar, Pak. Coba lihat yang scene-nya tadi, Pak. Di sini alfa itu siapa Handi? Di sini alfa itu siapa Handi? Halo? Iya, Pak. Di sini alfa itu siapa ini? Bacakan ini. Oh, sisi untuk Ini dibaca Handi, ini dibaca. Yang warna merah dibaca. Alfa itu apa Handi? inverse dari cos X, Pak. Oke, ini dari mana? Kenapa cos? Kenapa nggak tangan? Kenapa nggak sinus? Kenapa? Lihat soalnya Handi, lihat soalnya. Iya, Pak. Ini kenapa cos inverse? Kenapa nggak kosekan, secant, tangan? Karena untuk cari scene-nya, Pak. Karena untuk cari sin-nya. Karena yang di luar cos inverse kan ada scene-nya gitu, Pak. Kalau gitu kenapa ini nggak sin? Kan yang di luar itu ada sin. Maksud kamu ini sin. Kenapa nggak sin? Supaya bisa dimasukkan jadi scene alpha-nya gitu, Pak. Pakai sin juga bisa. Kalau mau cari sin alpha, alfanya sin inverse juga bisa. Kenapa di sini cos? Kenapa nggak tangan? Untuk mempermudah cari sin alpha-nya, Pak. Untuk mempermudah mencari sin alpha. Enggak. Terlalu kemana-mana. Jawabannya simpel kok. Alif Nurfian, ada nggak Alif Nurfian? Ada, Pak. Alif, kenapa di sini bukan tangan? Kenapa kos? Karena yang ditanya kos, Pak. Karena soalnya kos. Simpel kan? Karena soalnya kos. Lihat, ini kan kos. Karena ininya kos, ya di sini juga kos gitu. Bukan tangan. Oke? Ada pertanyaan? Karena soalnya kos. Lihat, di sini kan kos. Bukan tangan kan? Di sini kos. Di sini juga ikut kos. Jadi sekarang ini apa Handi, lanjutkan. Misalkan alfa sama dengan apa Handi? Tangan. Alfa sama dengan apa? Tangan alfa. Sama dengan tangan alfa. Ini.
inverse-nya, Pak. Apa? Harusnya apa? Tan- Coba ulangi. tan Alfa sama inverse. dengan apa? Tan inverse-nya, Pak. Ya, yang lengkap. Alfa sama dengan? Alfa sama dengan inverse tangan alfa, Pak. Inverse tangan alfa. Maksud kamu gini? Gini? Iya, Pak. Salah. Coba lihat lagi soalnya. Lihat contoh di slide sebelumnya. Misalkan alfa ini apa? Cos inverse X. Kenapa cos inverse X? Karena di soalnya cos inverse X juga, Pak. Oke, jadi yang ini misalkan alfa apa? Tan inverse X, Pak. Bagus. Misalkan alfa tangan inverse X, lanjutannya bagaimana? Jadi untuk second-nya Belum ke second dulu. Dari sini bisa diapakan? dicari tan alfanya, Pak. Jadi apa? Coba apa yang harus saya Alfanya- tulis di sini? Tan alfanya sama dengan X. Oke, tan alfa sama dengan X. Terus gimana? Tan itu kan depan persamping. Oke. Sekarang alfanya saya gambar segitiga ya, ingat ya, gambar segitiga. Sekarang alfanya saya ingin pindah ke bawah. Sekarang alfanya ingin saya pindah ke bawah. Kalau alfanya ingin saya pindah ke bawah berarti samping depannya seperti ini. Iya, Pak. Oke, jadi positioningnya bagaimana? X-nya ada di mana ini? X-nya di miringnya, Pak. Tangan itu apa? Tangan itu apa? Tangan depan persamping. Tangan itu depan persamping. Jadi? Depan, Pak. Jadi X-nya ada di mana? Ada di depan, Pak. Kalau X-nya ada di depan, sampingnya apa? Sampingnya apa? Dimisalkan 1, Pak. X itu sama saja dengan X per 1. Gitu ya. X Iya. itu sama saja dengan X per 1. Kalau depannya X, sampingnya 1. Oh iya. Kalau kamu mau ininya 2X, boleh saja. 2X per 2. Tapi ngapain? Gitu ya. Dalam hal ini tidak dibutuhkan bentuk seperti itu. Oke, bagus. Jadi X1 miringnya apa? Akar X dikurang 1, Pak. Ya, bagus. Apa? Sorry, gimana tadi? Maaf. Akar X kuadrat dikurang 1, Pak. Akar X kuadrat dikurangi Dikurang 1. Dapat dari mana ini? Dari rumus Pythagoras, Pak. Rumus Pythagoras itu apa? Yang akar dari untuk mencari miring ini, Pak. X Ya. kuadrat dikurang 1 dikuadratkan, Pak. Coba rumus Pythagoras yang generik seperti apa sih? Rumus Pythagoras yang generik seperti apa? Kalau saya punya segitiga siku-siku, di sini Ya, A, B, sisi miring C, rumusnya apa? Kalau untuk mencari C-nya, Pak, itu akar dari B kuadrat ditambah A kuadrat, Pak.
Yang generiknya, yang tidak ada bentuk akarnya bagaimana rumus Pitagoras? Yang Ya sudah. C sama dengan apa tadi? akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, Pak. A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi di sini apa? Sisi miringnya apa ini? Dari X kuadrat kurang 1 kuadrat, Pak. Ulangi. Rumus Pitagoras apa? Yang untuk cari sisi miring A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Jadi di sini sisi miringnya apa? Oh, ditambah X kuadrat ditambah 1 kuadrat, Pak. Ditambah 1. Bagus. Oke. Jadi yang ditanya apa di sini? Secant dari tangen inverse X. Ya, Pak. Atau yang ditanya adalah secant alpha. Jadi secant alpha itu apa? Muhammad Handi? Secant itu apa Muhammad Handi? Secant itu apa? Secant itu 1 per cos, Pak. Oke, 1 per cos alpha. Cos alpha apa? Cos alfanya apa? Miring per samping, Pak. Cos alpha itu apa? Samping per miring, Pak. Jadi? Jadi 1/, akar X kuadrat tambah 1. Jadi? Sama dengan apa ini? Jadi akar kuadrat ditambah 1. Oke, bagus. Bagus Muhammad Handi. Ada pertanyaan? Mengerti, Pak. Oke. Modalnya itu segitiga dan rumus Pitagoras. Rumus Pitagorasnya jangan lupa. Jangan salah rumus Pitagorasnya. Rumus Pitagorasnya salah, bubar. Gitu ya. Rumus Pitagorasnya lupa, bubar. Gitu ya. Ya salah gitu ya. Kalau rumus Pitagorasnya salah, ya salah. Bubar. Oke, jadi semua caranya menggunakan hal yang sama gitu ya. Menggunakan hal yang sama dari hubungan segitiga. Oke, ada pertanyaan? Pak mau tanya, kalau yang tan tuh Pak bisa dipisah kenapa ya? Oke, bagus sekali. Kenapa yang tangan dipisah untuk kasus X lebih dari 1 dan untuk kasus X kurang dari -1? Kenapa seperti ini? Itu karena ada hubungannya dengan inverse secant. Gitu. Kamu harus lihat dulu secant inverse itu apa, gitu ya. Coba lihat secant inverse itu, gitu ya. Nah, di sini lihat. Secant inverse itu dia itu terpisah untuk Y-nya kurang dari -1 dan Y-nya lebih dari 1. Itu dia alasannya. Gitu. Oke. Dia itu punya 2 kasus berbeda gitu ya. Secant itu, sebentar. Mungkin saya buat seperti ini. Jadi kalau X-nya berada di antara 0 sampai pi/2, secant X itu nilainya secant X itu nilainya lebih dari 1. Gitu. Sementara kalau X-nya berada di antara pi/2 sampai pi, secant X itu berada di bawah -1. Dia lompat gitu. Ada 2 kasus. Makanya dia itu di sini dipisah gitu ya. Kalau X-nya lebih dari 1 gitu ya. Kalau X-nya lebih dari 1, secant X
ini kan nilainya positif gitu ya. Sekan berapa yang nilainya positif gitu. Sekan berapa yang nilainya positif gitu. Yaitu nilai sudutnya berada di antara 0 sampai pi per 2 gitu. Sementara yang ini kalau dia kurang dari 1, sekannya itu bernilai negatif. Kenapa sekannya bernilai negatif? Karena memang di antara pi per 2 sampai pi, sekannya itu berada negatif. Di bawah minus 1 lebih tepatnya. Negatif dan di bawah minus 1. Gitu. Oke. Itu alasannya. Kenapa yang ini dia dipisah. Gitu. Ada pertanyaan? Lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Oke, penurunannya silakan kalian coba sendiri begitu ya. Silakan coba sendiri. Kalau bingung boleh tanya saya. Boleh tanya saya di Japri, di WA gitu ya. Oke, biasanya di tiap tahun begitu ya. Saya tuh meminta mahasiswa itu tidak menghafal rumus ini. Saya minta mereka tidak menghafal rumus ini. Ya pokoknya segitiga saja gitu. Modalnya segitiga saja dan daerah definisi khusus yang second. Khusus yang second dia ada daerah definisinya juga gitu ya. Gitu, modalnya segitiga. Nah, tapi karena kalian ujiannya open book gitu ya. Yang artinya kan kalau open book boleh lihat ini ya. Ya dihafal boleh lah gitu. Tidak di ya lihat saja gitu. Tidak harus menguasai segitiga ini. Gitu. Yang pasti saya sendiri rumus ini tidak pernah hafal gitu ya. Ya kalau mau cari ya hitung aja segitiga. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, jadi untuk mengerjakan soal yang Pak, tadi yang izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Maaf potong, Pak, tadi. Berarti teorema ini untuk yang apa? Tadi, maaf, Pak, yang lain lagi. Berarti semuanya nilainya positif, Pak? Semuanya nilainya nilai apanya maksudnya nilai apanya? Nilai sinnya nih. Misalnya yang paling pertama nilai sinnya selalu positif, Pak. Nilai sinnya selalu positif. Iya, betul. Kenapa? Coba. Betul. Nilai sinnya selalu positif. Iya. Ya, betul. Selalu positif. Yang cos sebetulnya gini. Ini tuh teoremanya masih banyak loh sebetulnya. Ini kan sin dari cos dari sin. Sin dari tangan belum ada kan ya? Sin dari tangan belum ada kan? Kamu bisa bikin rumusnya sendiri. Tangan dari sin juga belum ada ya? Tangan dari sin juga belum ada. Silahkan saja. Dicoba-coba. Gitu. Oke. Ada lagi? Sebetulnya saya nangkep pertanyaan kamu tuh, kalau kamu inginnya yang nilai sinnya negatif gitu kan ya? Gitu kan maksud kamu ya? Iya, misalnya cos inverse-nya sama dengan min pi per 2, gimana, Pak? Nah, kan itu negatif. Cos inverse. Masalahnya gini. Cos inverse itu dia ada di range mana ya cos? Cos itu sudutnya berada di antara 0 sampai pi. Gitu. Jadi nggak mungkin cos menghasilkan X-nya minus pi per 2. Nggak mungkin. Gitu. Masalahnya di situ di daerah definisinya. Nggak akan mungkin gitu ya. Kalau sin ketemu dengan cos. Kalau sin ketemu dengan cos. Gitu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Itu pertanyaan bagus loh. Kamu bagus sekali ya. Bagus sekali.
bisa mikir ke sana. Perlu dicoba. Kamu perlu coba-coba ya. Kamu perlu coba-coba. Yang pasti ini agak hati-hati ya. Awas ini hati-hati. Di sini variabelnya kenapa X? Karena kan X variabel populer ya, gitu ya. Tapi kalau membandingkan dengan yang ini, di sini yang cos inverse itu Y-nya gitu ya. Ini hanya masalah variabel saja. Sebetulnya ini tuh harusnya cos inverse Y mungkin ya. Kayak gitu. Karena Y sama dengan cos X. Sehingga ini cos inverse Y. Mungkin gitu. Tapi ya ini masalah variabel saja. Gitu. Mungkin saya ganti saja ya supaya sama seperti yang sebelumnya. Di sini juga kan tadi second itu nilainya berapa? Y-nya itu berada di atas 1 begitu ya. Saya lengkapi. Y lebih dari sama dengan 1. Di sini Y kurang dari sama dengan 1. Gitu. Tangan second. Oke. Jadi mungkin ini saya ganti jadi Y saja semua. Oke. Di sini silahkan kamu itu bagus sekali. Silahkan dipikirkan lagi gitu ya. Kalau masih bingung boleh ditanyakan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi ya, sebetulnya ini tuh masih banyak yang belum tertulis di sini ya. Masih banyak yang belum tertulis di sini. Sin dari tan inverse, tan dari sin inverse, dan seterusnya gitu ya. Sebetulnya masih banyak ini. Hanya saja dia tidak tidak dituliskan. Dan kamu akan menemukan kasus di mana dia itu ada masalah dengan katakanlah daerah definisi, mirip seperti yang ini. Jadi ada yang harus dibagi kasus, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan, begitu ya. Nah sekarang di sini turunan dari fungsi inverse trigonometri, begitu ya. Turunan dari fungsi inverse trigonometri ini didapatkan turunannya seperti ini, gitu ya. Pertanyaannya mungkin dari mana, gitu ya. Sekali lagi saya sendiri tidak hafal ya bentuk turunan ini. Dan kalau ujian fisik ini tidak mungkin menghafal sebanyak ini. Tidak mungkin menghafal teorema sebanyak ini. Masalah ini tuh bisa ketukar-tukar ya. Bisa ketukar-tukar, ganti tanda posisinya salah gitu ya, dan sebagainya. Ganti tanda posisinya salah. Yang ini juga bisa ketukar-tukar, posisinya salah dan sebagainya. Gitu. Makanya saya dulu tidak menyarankan untuk dihafal gitu ya, tapi bagaimana cara kamu mendapatkannya. Gitu ya. Bagaimana cara kamu kita mendapatkannya. Kayak mungkin untuk yang ini juga sebetulnya mungkin lebih bagus variabelnya Y kali ya sebetulnya ya di sini ya. Supaya konsisten dengan atas-atasnya. Mungkin Y. Nilai sin itu Y-nya berada di antara -1 sampai 1. Supaya tidak tertukar dengan sudut. Karena biasanya sudut pakai X. Iya. Oke. Nah, di sini kita coba buktikan yang pertama, begitu ya. Oke. Kalau di sini variabelnya pakai Y, maka turunannya juga terhadap Y berarti ini. Karena kan variabelnya pakainya Y. Sin inverse Y.
sebetulnya ini memang hanya masalah pendefinisian variabel saja. Artinya di sini mau pakai variabel Z juga boleh saja gitu ya. Sebetulnya di sini pakai variabel Z juga boleh saja. Kalau mau ya. Kalau mau di sini pakai variabel Z boleh saja. Gitu. Oke, ya mungkin karena kita menggunakan acuannya buku kalkulus gitu ya. Dan di kalkulus notasinya pakai seperti ini, jadi kita ikuti saja. Tapi di sini hati-hati saja, pesan saya bahwa di sini tuh X di sini ini bukan sudut ya. Tapi di sini nilai dari sinusnya. Range dari nilai sinus. Gitu ya, hati-hati. Oke, jadi dari mana mendapatkan turunannya seperti ini, begitu ya. Sama seperti tadi, misalkan gitu ya. Misalkan ya di sini saya misalkan pakai alpha sama dengan sin inverse X, maka X sama dengan sinus alpha, gitu ya. Maka X sama dengan sinus alpha, gitu. Oke, kemudian di sini turunkan kedua ruas terhadap X. Turunkan kedua ruas terhadap X, gitu ya. D Oke. Turunkan kedua ruas terhadap X. Yang sebelah kiri diturunkan jadi apa? X diturunkan terhadap X jadi apa? 1, Pak. 1. Yang sebelah kanan? Cos Sin alpha, Pak. diturunkan jadi cos. Jadi cos alpha. Tapi belum beres. Harus dikali dengan apa? Turunan Alfa. Turunan sudut ya. Karena di sini berlaku fungsi komposisi d alpha dx. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? D alpha dx. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, yang dicari itu kan d alpha dx ya sebetulnya ya. Coba kita tukar dulu posisinya. D alpha dx sama dengan apa ini? D alpha dx dikali cos alpha sama dengan 1. Kira-kira bagaimana dari sini? D alpha dx cos alpha sama dengan 1. Kosnya bisa Nah, kita, ini tuh apa? kosnya Apa? bisa kita pindah ruaskan, Pak. Iya betul. Cosnya bisa pindahkan ke ruas kanan jadi apa? 1 d per dx sama dengan 1 per cos alpha. Ya. Kemudian? Alpanya bisa kita ganti menjadi yang sin per sin per x. Oke, alfanya diganti kembalikan lagi ke sini boleh. Tapi kalau saya sih langsung saja. Kita kan punya x sama dengan sin alfa. Jadi ini kembali ke segitiga tadi. Kembali ke segitiga tadi. Kalau saya punya x sama dengan sin alfa, kalau sudutnya saya pilih di atas, maka bentuk segitiganya seperti ini. Betul? Depannya x, miringnya 1, sampingnya 1 dikurangi akar x kuadrat, betul? Betul. Sehingga cos alfa apa? Lihat dari segitiganya. Cos alfa adalah akar 1 dikurangi x kuadrat dibagi 1. Oke. Jadi, sudah selesai. Pak, boleh bisa nggak kita pakai yang
sifat turunan inverse itu. Sifat apa? Yang f inverse y sama dengan 1 per fx. Anggaplah Pak ada fungsi fx itu. Oh iya. Bisa. Betul sekali, bagus sekali itu. Bagus sekali Syarif. Sebentar, coba kita, itu subbab berapa ya? Teoremanya kita kopas dulu teoremanya. Subbab berapa? 62? Bukan. 63. Teoremanya ada di mana ya? Nah, ini ya. Oke. Sifat fungsi inverse. Oke, ini saya kopas dulu ke sini. Jadi kita punya sifat fungsi inverse seperti ini. Gitu ya, bahwa f inverse y sama dengan 1 per maksud saya f inverse turunan gitu ya, sama dengan 1 per 1 per turunan gitu. Jadi kalau yang mau dicari adalah ini gitu ya. Berarti bagaimana nih? Coba saya kopas. Bisa, sebetulnya bisa. Berarti bagaimana ini? Turunan dari sinus inverse. Ini saya ganti saya dengan Y. Atau ya ini aja ganti ya. Ini X, ini ganti jadi Y. Gitu. Ini menjadi apa? 1 per? Cos y. 1 per apa? 1 per cos y. 1 per cos 1 per cos Y gitu ya. Nah mungkin ya Y-nya apa gitu ya. Y-nya alpha. Apa? Y-nya alpha dalam kasus ini. Oh iya betul. Dalam kasus pembicaraan kita Y-nya itu alpha ya tadi ya. Di kasus tadi Y-nya itu adalah alpha. Betul. 1 per cos alpha. Cos alpha apa? Iya sama ya, betul ya. Ini kan 1 per cos alpha juga yang tadi kalian kerjakan. Oke, good. Bagus sekali, Syarif. Jadi bisa pakai ini. Oke. Saya pribadi lebih suka pakai yang ini sebetulnya. Kalau pakai, terus terang saya kalau pakai teorema ini agak harus hati-hati. Gitu ya. Agak harus hati-hati. Tapi bisa. Kalau saya sih lebih suka ini. Karena ini hampir tidak menggunakan teori gitu ya. Untuk saya ya. Untuk saya ini tidak menggunakan teori apapun. Saya cukup misalkan sesuatu, gitu ya. Kemudian gambar segitiga. Sisanya kan ya teori turunan lah. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ini tuh saya juga katakan kalian tidak usah dihafal, gitu ya. Kalian tidak usah dihafal ini. Tapi kalau mau menghafal ya silahkan. Saya sih tidak hafal. Misalkan seperti ini, sama prosedurnya sama dengan yang tadi gitu ya. Misalkan apa, gambar segitiga, sisanya turunkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Bagus sekali ini, mau pakai teorema juga boleh. Ada pertanyaan silakan. Oke, kalau tidak ada, kalau kembali ke soal tutorial, silahkan dicoba ya. Tentukan daya dx untuk turunan berikut, ya sesuaikan. Oke, kita lanjutkan. Nah ini materi terakhir, begitu ya, fungsi transenden. Materi terakhir dari kalkulus 1A, yaitu fungsi hiperbolik dan inversnya. Nah, sebelum ke sana, kita ada modal dulu. Modal kita adalah lingkaran. Jadi, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Gitu ya. Yang ternyata X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1,
ini terkait dengan fungsi trigonometri, gitu ya. Ya, fungsi trigonometri itu kan dikaitkan dengan lingkaran berjari-jari 1, gitu ya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. Jadi di sini bisa dimisalkan X sama dengan cos theta dan Y sama dengan sinus theta. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saya punya persamaan X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1, apakah ada suatu fungsi yang memenuhi ini? Gitu. Jadi asal muasalnya dari sini ya. Asal muasalnya dari sini. X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan 1. Tentu saja berlaku kebalikannya ya. Bisa saja Y kuadrat dikurangi X kuadrat sama dengan 1. Gitu. Nah, apakah ada suatu fungsi lain yang bisa memenuhi persamaan ini? Seperti ini gitu. Seperti fungsi trigonometri yang bisa terkait dengan lingkaran. Gitu ya. Oke. Nah, dalam hal ini begitu ya. Dalam hal ini mungkin ceritanya agak panjang begitu ya. Mungkin ceritanya agak panjang. Jadi dalam hal ini pilih saja X sama dengan E pangkat theta ditambah E pangkat minus theta dibagi dengan 2 dan Y sama dengan E pangkat theta dikurangi E pangkat minus theta dibagi dengan 2. Eksponen. Gitu ya. Kalau kamu masukkan ke sini, kalau kamu masukkan ke atas, ini X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1, memenuhi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada pertanyaan, pertanyaannya adalah gini, boleh nggak pilih X dan Y yang lain? Apakah boleh memilih X dan Y yang lain? Boleh, Pak. Boleh, ini kan didefinisikan ya. Ini kan didefinisikan. Ya, silahkan saja kamu mau memilih X dan Y yang lain gitu ya. Silahkan saja. Gitu. Oke, hanya saja ini yang ini kan ya. Pak izin bertanya, ini kenapa pakai eksponen ya? Ya itu tadi pertanyaannya. Terkait dengan apakah boleh kamu pilih yang lain gitu ya. Boleh, silakan saja. Gitu ya. Hanya saja gini, kenapa yang populernya itu seperti ini gitu ya. Karena ternyata di kemudian hari itu ada sifat-sifat yang spesial gitu ya dengan pemilihan ini. Gitu. Seperti dulu lah waktu kita logaritma gitu ya. Kenapa sih milihnya integral 1 sampai X gitu? Gitu. Oke. Kenapa 1 gitu loh? Kenapa nggak 2 gitu katakanlah? Gitu. Oke. Jadi sebetulnya kamu boleh saja pilih yang lain gitu ya. Silakan saya. Tapi tidak populer gitu ya kalau kamu lakukan sekarang. Ya, tapi bisa jadi kamu kalau menemukan suatu penemuan baru gitu ya, silakan saja. Gitu. Jadi memang kita berada pada zaman yang ilmu dasarnya tuh sudah established gitu ya. Yang kadang ketika orang bertanya tuh, ketika orang sedikit kritis tuh malah jadi ngapain gitu ya. Padahal silahkan coba gitu ya. Silahkan coba gitu. Silahkan coba gitu. Gitu ya. Nah, dua pemilihan ini gitu ya. Dua pemilihan ini yang dikenal dengan nama fungsi sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Gitu ya. Sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Gitu. Yang ini yang E pangkat theta ditambah E pangkat minus theta dibagi 2 ini cos hiperbolik. Yang ini adalah fungsi sinus hiperbolik. Oke, ada pertanyaan? Kenapa namanya cos dan sin? Karena sebetulnya kalau ditanya kenapa namanya cosinus hiperbolik dan sinus hiperbolik, saya nggak tahu ya. Dulu itu yang ngasih nama kenapa seperti ini gitu ya. Mungkin kalau saya menemukan, saya kasih nama
Ridwan hiperbolik, Reza hiperbolik gitu. Kalau saya yang menemukan gitu di zaman tersebut gitu ya. Gitu, tapi ya mungkin di sini kalau saya menduga gitu ya, karena dia terkait dengan fungsi trigonometri yang ini gitu ya. Di sini kan cos dan sin ya. Dan di sini kan hanya beda bentuk saja sedikit minus. Kemudian bentukan grafik ini adalah bentukan grafik hiperboloida gitu ya, hiperbolik. Jadi cos hiperbolik, sin hiperbolik. Oke, ada pertanyaan? Oke, nah di sini properti dari fungsi hiperbolik itu tidak akan dibahas di apa namanya? Tidak akan dibahas di sini ya. Di materi kita ini tidak akan dibahas. Sebetulnya apa ya namanya? Ya banyak lah ya, gitu. Tapi ada beberapa di sini properti dari fungsi hiperbolik ya, bukan properti dari fungsi sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Maksudnya nih, kalian di fisika pernah ingat ya belajar titik fokus? Ingat nggak? Pernah, Pak. Pernah ya, maksud saya ingat pernah belajar ya. Kalau formulanya apa itu ya mungkin sudah lupa, wajar kalau tidak dipakai sehari-hari. Itu wajar lupa gitu ya. Tapi pernah belajar. Nah, itu yang tidak akan dibahas di sini gitu ya. Oke, yang kita bahas di sini lebih ke properti turunan integral mungkin. Oke, perhatikan. Jadi di sini kita sudah mempunyai dua fungsi baru gitu ya, sinus hiperbolik dan kosinus hiperbolik. Ya kalau tangan hiperbolik ya sama saja seperti tangan biasa ya, yaitu sin dibagi dengan cos dan seterusnya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kemudian grafik fungsi hiperbolik seperti apa, Pak? Gitu ya. Grafik fungsi hiperbolik seperti apa, Pak? Oke, grafiknya, cara menggambar grafiknya ya dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip gunakan cara primitif, gitu ya. Gunakan cara primitif. Mungkin kamu bisa buat tabel, mana ya, tabel, insert, tabel. Ya, misalkan di sini kamu buat theta, gitu ya, tetanya berapa, di sini x-nya berapa, y-nya berapa, gitu ya. Tetanya berapa misal? Coba ini dikopas dulu. Tetanya 0 saja dulu yang mudah lah. Kalau 0 berarti x-nya berapa? Sebentar. X itu yang cos. X itu yang cos. Misalkan gini, misalkan x sama dengan cos, y sama dengan ini, maka x-nya 1, gitu ya, y-nya 0, gitu. Kemudian, ya ini karena pangkat theta ya, ini agak susah menghitungnya. Mungkin harus pakai kalkulator. Oke, karena menghitungnya agak sulit, begitu ya, pakai kalkulator, mungkin kita langsung saja plot 2D, coba pakai Desmos. Bosan pakai GeoGebra, pakai Desmos. Apa tadi ya? Cos sebentar, mana tadi fungsinya? Cos mana? Sebentar, ini mungkin lebih general, mungkin grafik masing-masingnya begitu ya.
Kalau kita mau menggambarkannya seperti ini, 0, tetanya 0, x-nya 1, y-nya dan seterusnya begitu ya. Tapi kalau di sini, kalau di apa ini Desmos atau GeoGebra itu kan y dalam fungsi x ya. Y dalam fungsi x, jadi ya kita menggambarkannya paling seperti ini. Cos hiperbolik x sin hiperbolik x itu bentukannya kira-kira seperti ini. Mirip seperti x pangkat 3, padahal bukan. Mirip seperti x pangkat 3, padahal bukan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, gitu ya. Kalau kita punya apa namanya? Kalau kita ini kan yang tadi di GeoGebra ini saya menggambarkan y dalam fungsi x, gitu ya. Sinus hiperbolik x. Tapi si fungsi hiperbolik aslinya sendiri kan di sini kita punya x sama dengan e pangkat theta tambah e pangkat minus theta dibagi 2 bla 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 gitu ya, y-nya ini. Nah, ini tuh sebetulnya kalau digambarkan gitu ya, untuk setiap theta itu yang gambarnya adalah gambar dari sini. X kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 1. Nah, gambarnya itu ini. Ini fungsi hiperbolik. Gitu ya. X kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 1. Gitu. Nah, tadi kasusnya gimana? Kita bikin tabel kan ya tadi. Waktu tetanya 0. Waktu tetanya 0, artinya kan sudutnya 0. Sudutnya 0. Waktu sudutnya 0. Sudut 0 itu ada di mana sih? Sudut 0 itu ada di mana sih? Sumbu? Sudut 0 itu apa? Sumbu X positif. Pernah kan ya? Di mana ya? Sistem koordinat kan ya? Sistem koordinat. Pernah nggak sistem koordinat polar? Belum ya? Di kalkulus belum ya? Di kalkulus sudah belum? Mungkin di SMA pernah, tapi saya nanyanya di kalkulus. Sudah belum? Saya tidak ingat, Pak. Kayaknya belum ya di kalkulus ya. Oke, ya sudah. Jadi sudut sistem koordinat polar sebetulnya ada slide-nya di mana ya? Atau Google saja. Koordinat polar. Nah, ini koordinat polar saya. Jadi menggambarnya itu seperti ini. Sorry. Nah, jadi sudut 0 derajat begitu ya. Di sudut 0 derajat nilai x-nya 1, nilai y-nya 0 gitu ya. Di sudut 0 derajat nilai x-nya 1, nilai y-nya 0. Yang ini x sama dengan cos hiperbolik, yang ini y sama dengan sin hiperbolik. Jadi sudut 0 derajat ini nih, kalian lihat ini. Sudut 0 derajat itu x-nya 1, y-nya 0. Jadi kita kembali ke Desmos. Sudut 0 derajat itu sumbu x, x-nya 1, y-nya 0. Benar? Sesuai? Sesuai nggak? Sesuai nggak? Lihat ini. Sesuai, Pak. Oke, kalau sesuai. Kemudian saya ambil sudut berapa yang simpel ya. Aduh, tapi ini pangkat agak susah ngitungnya ya. Ya, katakanlah pi per 3 lah. Pi per 3. Pi per 6.
Gampang nggak ya ngitungnya? E pangkat pi per 6. Coba tolong dihitung pakai kalkulator. E pangkat pi per 6 ditambah E pangkat minus pi per 6 dibagi 2 nilainya berapa? Tolong dihitung pakai kalkulator. EXP ini EXP minus dari ini X sama dengan apa itu? Ini ditambahkan ya yang cos hiperbolik ya. Dibagi 2. Dibagi 2. Yang Y-nya ini dikurangi ini dibagi 2. 1,1 0,54. Oke, kalau kita lihat sudut 30 derajat, Desmos mana Desmos? Ini saya snipping tool ya. Ini coba saya bentar kok jadi gini ya? Oke. 30 derajat itu coba ini saya snipping tool dulu. Ini ya. Saya snipping tool. Saya kesinikan. Kemudian untung gambar koordinatnya PNG. 30 derajat ya. Coba kita cocokkan 30 derajat. Kelihatan gambar saya ini? Terlihat, Pak. Oke, coba lihat 30 derajat itu ada di kisaran nilai berapa di sini? X-nya berapa? Ini di sini 1 ya. Lihat ini, garis ungu 30 derajat, perpotongannya dengan garis warna hijau. Ada di kisaran 1, berapa ini ya? Kalau ini kotaknya di sini 2. 1, sepertinya per 0,2. Kisaran di 1,2. Kemudian sumbu Y-nya ini titik potong antar garis ungu dan garis hijaunya ada di 0,2, 0,4, 0,6, 0,64 kisaran segitu. Oke, kita lihat di Excel tadi 1,14, 0,54. Ya, kira-kira begitu ya. Oke, ada pertanyaan? Jadi menggambar grafik fungsi hiperbola untuk X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1 gitu ya. Kalau pakai cara primitif ya kira-kira seperti itu. Ambil sudut-sudutnya terus digambarkan. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak. Ya. Kan kalau di lingkaran itu theta itu didefinisikan sebagai panjang keliling lingkaran gitu, Pak. Iya, panjang busur ya. Ya, Nah, di sini juga kok masih seperti itu gitu ya pertanyaan kamu? Atau apa? Panjang busur kita masih pakai definisi panjang busur Pak di fungsi hiperbolik atau tidak? Karena ini kan kita kayak berpindah ke derajat gitu. Betul. Gini, sudutnya sendiri kita masih pakai sudut panjang busur lingkaran berjari-jari 1. Sudutnya sendiri kita masih menggunakan panjang busur lingkaran berjari-jari 1. Gitu. Oke. Jadi masih ya jadi misalkan saja di sini tuh lingkaran berjari-jari 1 gitu ya, Syarif. Nah ini yang merah, garis merah paling luar itu lingkaran berjari-jari 1. Gitu. Oke. Ada lagi pertanyaan? Sebetulnya sih ada yang menarik sebetulnya. Ini tadi gambar ini kalau di zoom out itu perhatikan di bagian atas ini nggak ada loh nilainya. Dia itu ini asimtot miring loh. Dia itu asimtot miring di garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan minus X.
kok bisa gitu ya. Pertanyaannya gini aja, kalau tetanya sudutnya katakanlah berapa ya, kalau sudutnya pi per 2 lah 90 derajat. Kalau sudutnya pi per 2 90 derajat, nilai dari kosi, andaikan X sama dengan kosi parbolik gitu ya, pi per 2, berapa nilainya di sini? Pangkat pi per 2? Ya nggak tahu berapa ya, angkanya pi aja udah sulit. Pangkat pi lagi. Agak gimana gitu ya. Apa namanya? Jadi di sini kita tidak menemukan, tidak memenuhi ini gitu ya. Menariknya itu di situ agak aneh gitu ya. Coba dihitung deh. Pi per 2. Tadi Excel saya mana? Pi per 2. Pi per 2. Pi per 2 di sini X-nya sekian, Y-nya sekian. Ini dikuadratkan. Ini dikuadratkan. Ini dikurangi masih, hasilnya masih sama dengan 1 sih. Sebetulnya ini masih sama dengan 1 ya. Bentar, kenapa Desmos menggambarkannya X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan 1, betul? Bentar, di mana ya letak ininya? X-nya 6, sekian, Y-nya 5, sekian. Ini kan, ini tambah ini bagi 2, ini kurang ini bagi 2. Kenapa di sininya tidak tergambar ya? Kenapa Desmos tidak menggambarkannya ya? Tidak ada. Oke. Ada yang tahu kenapa? Padahal nilainya ada ya. Padahal nilainya ada. Pak, mungkin dia bukan benar-benar 1, Pak, pas dikurangi itu. Tapi ada koma sangat kecil itu, Pak. Kan dibuatin ya? Enggak, tapi secara umum sebetulnya persamaan ini itu dia X ini kuadrat dikurangi ini kuadrat itu selalu sama dengan 1, berapapun tetanya. Coba saja. Kita ini kuadrat gitu ya. Dikurangi dengan ini kuadrat itu selalu sama dengan 1. Berapapun tetanya. Berapapun sudutnya. Seperti lingkaran lah. Berapapun sudutnya ini akan selalu sama dengan 1. Coba kalian buktikan. Tapi kenapa tadi gambarnya nggak muncul gitu ya? Ini kan kalau dikuadratkan jadi apa? Pangkat 2 theta. Ya, theta yang di bawah. Theta ditambah 2. Pangkat theta dikali pangkat minus theta kan 1 dikali 2 ya. Ya udah saya tulis saja pangkat theta gitu ya. Kemudian pangkat minus theta ditambah pangkat minus 2 theta ini dibagi dengan 4. Yang ini juga serupa gitu ya, tapi dia minus gitu ya. Nah ini kan pangkat 2 tetanya akan habis, ini juga habis, ini habis, ini jadi 4. Gitu. Nah, pangkat theta kali pangkat minus theta kan 1. 4 bagi 4, 1.
Oke, kenapa ya ini Kalau kita pakai kalkulator, Pak, nilainya sin H90 itu kayak 6 kali 10 pangkat 38. sin hiperbolik berapa? 90 derajat pi per 2. Hasilnya 6,1 kali 10 pangkat 38. Itu kamu 90-nya kayaknya masih pakai derajat deh. Apa? Sudah saya enggak, kamu memasukkannya jangan sin 90. Karena E pangkat 90 memang besar. Kamu masukkannya E pangkat pi per 2. Gitu. Oke. Tapi sebetulnya grafik dari X kuadrat dikurang Y kuadrat sama dengan 1 sih memang betul seperti ini. Gitu ya. Memang betul seperti ini. Kenapa betul seperti ini? Karena dari segi nilai Y, begitu ya. Ini kan bilangan, mana tadi? X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Gitu ya. X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Di sini kan, kalau X-nya 0, sudut 90 derajat itu kan X-nya 0. 0 dikuadratkan 0, dikurangi Y. Y-nya berapapun aja. Ini pasti menghasilkan bilangan negatif. Jadi pasti tidak akan cocok. Gitu ya. Pasti dalam hal ini tidak akan matching. Jadi ini kalau dari segi grafik X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan satunya ini memang betul yang hijau. Gitu. Memang betul yang hijau. Yang memenuhi. Hanya saja kenapa sudutnya ini tuh di atas sudut 45 dia tidak tergambarkan. Oh, oke. Bukan nggak Pak? Oke, saya tahu. Bukan nggak Pak, theta itu kan panjang garisnya. Gimana? Kan kalau di lingkaran itu panjang busur gitu. Nah, bukan nggak kalau di hiperbolik ini panjang busur dari garis hiperbola ini dari titik 0 gitu. Jadi make sense sih kalau kita cari nilainya panjang garisnya bisa sampai gitu. Oke, iya. Saya paham yang kamu katakan. Jadi si tetanya itu bukan panjang busur lingkaran gitu ya yang ingin kamu katakan gitu ya. Nampaknya iya, bentar. Saya coba cek lagi. Saya takut tertukar juga ini. Nanti kita cek ya. X-nya itu inputnya itu adalah, iya betul sekali. Jadi mungkin ini sekalian koreksi kali ya. Jadi si sudutnya itu, si tetanya itu bukan sudut lingkaran gitu ya. Jadi si tetanya itu adalah ini menariknya betul, saya lupa ini bahwa ini tuh adalah luas. Ini tuh adalah luas, saya lupa. Edit points. Oke, sebentar saya gambar. Edit points. Gimana sih? Edit point. Betul sekali Syarif. Terima kasih. Saya ini tertukar ya. Saya tertukar. Jadi si tetanya itu adalah ini. Bukan panjang busur lingkaran berjari-jari satu, tapi si tetanya itu adalah ini. Ya. Luas. Gitu ya. Si tetanya itu adalah luasan dari ini. Gitu.
Oke, di sini ada di buku ya, ada di buku. Jadi si tetanya itu adalah luasan dari ini. Oke, bagus, bagus sekali, Syarif. Jadi memang si sudutnya itu bukan inputnya itu bukan panjang busur lingkaran jari-jari satu ya, tapi dia itu luas area yang ada di sini. Oke, bagus, terima kasih koreksinya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sifat-sifat ya. Langsung saja sifat-sifat turunan fungsi hiperbolik gitu ya. Turunan dari sin hiperbolik X adalah cos hiperbolik X. Dapat dari mana? Silahkan kamu turunkan rumusnya sendiri gitu ya. Silahkan turunkan rumusnya sendiri. ddx dari sin hiperbolik X. Sorry. Saya ini tidak hafal begitu ya. Saya juga selalu lupa gitu ya. ddx dari ini itu apa? Sin hiperbolik X tadi apa? Kita kopas dulu. Sin hiperbolik X mana tadi? Sin hiperbolik X itu adalah ini. Oke. Ini kalau diturunkan jadi apa sih? E pangkat theta diturunkan. Tetap E pangkat theta. E pangkat minus theta diturunkan jadi apa? E pangkat minus theta diturunkan jadi apa? Minus E pangkat minus theta. Jadi plus gitu ya. Dan ini adalah apa? Cos hiperbolik X. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, semuanya dengan cara yang sama bisa dilakukan, gitu ya. Nah, ini menariknya, gitu ya. Ini menariknya. Sin hiperbolik X dan cos hiperbolik X yang memiliki bentuk seperti ini, gitu ya. Ternyata punya properti turunan yang menarik. Properti turunan yang mirip dengan fungsi trigonometri. Sin diturunkan jadi cos. Cos diturunkan jadi sin. Kalau si fungsi trigonometri memang jadi minus sin. Kalau di sini tidak ada tanda minusnya. Jadi bolak-balik aja di sini terus. Kemudian menariknya lagi, tangan hiperbolik diturunkan jadi sekan juga. Sekan kuadrat hiperbolik. Yang di fungsi trigonometri reguler itu tan, turunan tan adalah sekan juga. Sekan kuadrat. Jadi bentuk-bentuk turunannya itu mirip gitu dengan si fungsi trigonometri gitu, si fungsi hiperbolik ini gitu. Oke. Jadi kalau mau dicoba silahkan coba. Cara mencobanya seperti yang saya lakukan barusan gitu ya. Cara mencobanya seperti yang saya lakukan barusan gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir gitu ya, terakhir sekali, inverse dari fungsi hiperbolik begitu ya. Inverse dari fungsi hiperbolik ini seperti apa begitu ya. Inverse dari fungsi hiperbolik seperti ini gitu ya. Inverse dari fungsi hiperbolik seperti ini dapat dari mana? Dapat dari mana begitu ya. Oke, kita tuliskan dulu sin hiperbolik itu apa? Sin hiperbolik itu kan ini ya. Sin hiperbolik itu kan ini ya. Sin hiperbolik. Oke. Berarti ini F pangkat X. Oh, yang tadi juga harusnya ini dalam X dong ya. Ini dalam X, ini variabelnya dalam X. Kita ganti X
X. Oke, mana tadi? Ini ya. Oke, ini X, ini X. Oke. Sin hiperbolik X adalah ini, begitu ya. Misalkan, katakanlah misalkan Y sama dengan sin hiperbolik X. Misalkan Y sama dengan ini. Nah, tugas kita itu mengubah di sini Y sama dengan E pangkat X bla bla bla. Bagaimana caranya supaya menjadi X sama dengan gitu dalam Y gitu. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Oke, ini agak cukup rumit ya, memaksakan bentuknya ini agak cukup rumit. Agak cukup rumit pun sebetulnya bisa, tapi terus terang saya juga lupa dulu dari mana ya. Tidak saya tuliskan gitu ya. Tidak saya tuliskan. E pangkat X. Karena sebelum ke X sama dengan sesuatu, ini di ujungnya ini E pangkat X. Di ujungnya ini E pangkat X sama dengan sesuatu. Gitu ya. E pangkat X sama dengan sesuatu. Karena nanti dilankan kedua ruas. Gitu ya. Dilankan kedua ruas. Oke, ini nanti coba saya juga lupa, tapi idenya seperti ini, kalian silahkan bisa coba sendiri juga. Yang terakhir, begitu ya, mungkin kita ke yang terakhir. Jadi turunan fungsi inverse hiperbolik itu seperti ini, gitu ya. Sin inverse hiperbolik itu kalau diturunkan terhadap X, ini menjadi 1 per X kuadrat ditambah dengan 1. Yang cos hiperbolik diturunkan menjadi seperti ini. Yang tan hiperbolik diturunkan menjadi seperti ini. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau yang ini dari mana begitu ya? Di sini kan kita punya sebelumnya sin hiperbolik itu bentukannya ini. Oke, silakan kamu turunkan ini. Yang ruas kanan kamu turunkan saja terhadap X, begitu. Seharusnya kamu akan mendapatkan bentuknya seperti ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, ini adalah materi terakhir ya. Ini adalah materi terakhir kita di kalkulus. Hari Senin kita diskusikan fokus ke soal tutorial, gitu ya. Hari Senin kita fokus ke soal tutorial. Kemudian nanti ada KBF-nya hari apa ya? Hari Selasa atau hari Rabu gitu? Saya agak lupa. KBF-nya hari apa? Oke, ada pertanyaan? Pak, mau bertanya, ya. Pak. Untuk KBF itu materinya dari mana sampai mana, Pak? Dari KBF, dari bahan KBF 3 kan nggak masuk.
Berarti dari mana ya? Sampai sini materinya. Sampai sini sampai habis. Dari mana ya? KBF 3 itu batasnya apa ya? Bab Saya 4, juga Pak. lupa. Berarti mulai dari bab 5 ya? Iya. Oke. Rasanya iya dari bab 5. Oke. Itu ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Samakan penyebutnya ini ya, samakan penyebutnya dan lanjutkan. Silakan. Samakan penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya ini jadi apa? Gitu ya. Oh, ini turunannya ada 2-nya juga di sini, ada yang kelewat. Ada 2-nya juga, ini jadi habis. Begitu. Oke, terbukti ya. Karena nanti ini bagian yang atas akan habis dengan bagian yang bawah ini. Jadi turunannya adalah 1/n. Oke. Ada pertanyaan? Oke, jadi yang belum saya buktikan yang ini ya tadi, yang belum saya buktikan yang ini di utak-atiknya seperti apa supaya mendapatkan ini. Oke, nanti saya agak lupa, nanti coba dicek ya. Kalian juga bisa ngecek sendiri ya sebetulnya, bisa nyoba sendiri. Oke, ada pertanyaan? Jadi terakhir kesimpulan mungkin ya. Jadi kita punya suatu fungsi parbolik yang didapatkan dari sini, x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 1, begitu ya. Seperti ini, cos theta, dan sebagainya. Yang dari segi grafik, begitu ya. Dari segi grafik, grafik yang warna hijau adalah grafik x kuadrat dikurangi y kuadrat sama dengan 1, begitu ya. Dan hubungannya dengan fungsi hiperbolik adalah si fungsi hiperbolik itu tetanya itu adalah sudut yang di tetanya itu adalah luas dari area yang warna biru ini. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ini waktunya saya sudah terlambat 5 menit ya. Terima kasih atas perhatiannya. Salindianya nanti saya unggah di EduNext.